Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih pada kebaktian Minggu pertama Trinitatis 11 Juni 2023. Topik Minggu, Imam telah menyelamatkan engkau. Kita angkat pujian dari buku ND Nyanyian HKBP 206 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah terhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus. Agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam kehidupan yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yesus Juru Selamat, jangan
dengarkanlah hukum Tuhan yang dipilih dari kitab Para Rasul pasal 16 ayat 31. Demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Marilah kita memohon kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang yang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar ia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan Pengkhulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan, kelakuan, serta firman kami, pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahkan aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk minggu ini dari kitab Hosea pasal kelima ayat 15 sampai pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara responsoria. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kau kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan kata mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sampai di situ. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ingatlah Yesus Tuhanku yang
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak mendengarkan warta gereja kita, warta Minggu 11 Juni 2023. Selamat datang, selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di AKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, berita nikah. Berita pertama, akan menerima pemberkatan nikah Aris Adud Aditama Nainggolan, putra dari Bapak Peltu Purnawirawan Landong Batuara, Ibu Dina Topda Marito Boru Pangaribuan. Alamat Jalan Nang Tua, Perum BMP 3, Blok F nomor 1, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Rotua Boru Sitorus, putri dari Bapak Joni Sitorus, Ibu Sonta Borusia Nipar, alamat Uta Ginjang, Jemaat AKBP Porongil, Resort Parongil. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 19 Juni 2023 pukul 10 WIB di AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 11 Juni 2023 telah pindah jemaat gereja kita keluarga. Yang pertama, Bapak Arnold Tua Pasaribu, Ibu Monalisa Anggreni Boru Sitompul, beserta 4 orang anak dari Jalan Cendrawasih nomor 12, Sektor Padang Bulan 3, pindah ke AKBP Beringin Indah, Resort Beringin Indah. Yang kedua, Bapak Lando Joniper Siagian, Ibu Gusti Raka Astuti Boru Simanjunta, beserta 3 orang putri dari Jalan Tapanuli yang tua ujung, pindah ke AKBP Pembatuan, Resort Pekanbaru. Jemaat meninggal. Pada hari Jumat 9 Juni 2023 telah meninggal dunia Bapak Hendra Perningotan Siahaan, umur 36 tahun, suami dari Ibu Eki Sartika Baru Batuara dari Jalan Umbansari, Perumahan Palas Mekar, Blok K nomor 1, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan untuk pembangunan konsistori, selasar gereja dan kantor dari keluarga Bapak Hasim Bolon, Boru Manalu almarhum, Opung Natalia, Jalan Dahlia nomor 77, Sektor Padang Bulan 3, sebagai ucapan syukur berupa semen sebanyak 100 sak. Majelis dan panitia pembangunan mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Suara Koinonia, pelayanan. Pendeta Victor Singal Hasilalai STA MM, Pendeta Resort, melayani di AKBP Tampan dalam rangka pesta pembangunan pukul 9 WIB pagi ini. Pangujakonon, Minggu hari ini 11 Juni 2023 diadakan Pangujakonon Pendeta Maston BS Utasoid STH menjadi Pendeta Resort AKBP Turus Ganda Tambusai Timur, Distrik 22 Riau. 3 Baptisan Kudus. Minggu hari ini 11 Juni 2023 pukul 11 WIB diadakan baptisan kudus kepada anak jemaat gereja kita berjumlah 12 orang, putra 6 orang dan putri 6 orang. Kor Amat Tiberias. Minggu hari ini 11 Juni 2023 Kor Amat Tiberias mengikuti acara Panggojakonon Pendeta Maston BS Utasoid STH di AKBP Turus Ganda Tambusai Timur, Distrik 22 Riau. Warta Sekolah Minggu, Jambore Anak Sekolah Minggu. Sekolah Minggu kita akan mengadakan Jambore Anak Sekolah Minggu yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Juni 2023 untuk anak sekolah minggu, mulai dari kelas 3 SD sampai SMP yang belum pelepasan. Bagi anak sekolah minggu yang ingin mengikuti Jambore Anak Sekolah Minggu, dapat mendaftarkan kepada guru sekolah minggu, nama dan HP tertera pada warta. Seksi Perempuan Huria. Pada hari Senin 12 Juni 2023 pukul 15 WIB, Seksi Perempuan mengadakan sosialisasi kesehatan tentang penyakit kanker dan tumor oleh Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran seluruh perempuan gereja kita untuk mengikuti acara tersebut. Senin 19 Juni 2023 pukul 15 WIB akan diadakan PHD Perempuan AKBP Pekanbaru bertempat di gereja
yang menjadi tuan rumah dari sektor bambu kuning Tenayan. Diharapkan kehadiran perempuan gereja kita untuk mengikuti PHD tersebut. Lansia, pada hari Selasa 13 Juni 2023 akan diadakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna orange. Wisata rohani pelajar Sidi yang telah menyaksikan imannya angkatan tahun 2022-2023. Pada tanggal 23 sampai dengan 26 Juni 2023, Jumat sampai dengan Senin, pelajar Sidi yang telah menyaksikan imannya angkatan tahun 2022-2023 akan mengadakan wisata rohani ke Tarutung, kantor pusat AKBP Tarutung, ke Sigumpar, makam misionaris Nomensen, dan ke Panti Karya Epata Laguboti, Samosir Lumban Suwi-Suwi. Keberangkatan wisata rohani pelajar Sidi dipimpin oleh Pendeta Rita H. Simanjunta STH dan Pendeta Dedi F. Silaban STH. Tukar mimbar pengkhotbah Seresot AKBP Pekanbaru. Pada hari Minggu 18 Juni 2023, Seresot AKBP Pekanbaru akan diadakan tukar mimbar pengkhotbah. Bible Camp Remaja dan Naposo. Sesuai dengan program Remaja dan Naposo akan mengadakan Bible Camp yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan Minggu 16 sampai dengan 18 Juni 2023 di Rindu Sepadan. Bagi remaja dan Naposo yang ingin mengikuti Bible Camp tersebut dapat menghubungi panitia, nama dan HP tertera pada warta kita. Penghiburan. Minggu hari ini 11 Juni 2023 pukul 13 WIB akan diadakan penghiburan di rumah keluarga Nyonya Sintua J. Simangunsong Borusi Mare-Mare di sektor Pandai Permai Blok AA6 nomor 8 yang dipimpin oleh Bibil Pro Mas Rio Sinaga. Suara Diakonia, Seksi Kesehatan Pemeriksaan Mata. Minggu hari ini 11 Juni 2023 setelah selesai ibadah pukul 7, pukul 9 dan pukul 11 WIB akan dilaksanakan pemeriksaan mata rabun jauh dan rabun dekat dengan sistem komputer secara gratis dari Era Baru Optikal dilaksanakan di ruang klinik AKBP Pekanbaru. Ulang tahun. Majelis AKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 11 sampai dengan 17 Juni 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jemaat yang sakit dalam perawatan dan menaun, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan, sakit menaun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Namanya
sukacitaku bersama Tuhan Yesus. Kabar surga yang indah, kesukaan ceria, hatiku memujimu, Yesus, Yesus, Yesus. Datang David yang besar, namanya Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkannya, besar kuasa Yesus. Kabar surga yang indah, kesukaan ceria, hatiku memujimu, Yesus, Yesus, Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-9 dimulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Baik anak-anak, orang dewasa, pejabat maupun rakyat biasa, orang percaya atau tidak percaya. Tapi perbedaannya mungkin adalah pada berat tidaknya penyakit yang diderita atau mungkin cara-cara yang ditempuh untuk memperoleh kesembuhan. Setiap orang pasti pernah mengalami sakit siapapun dia. Tapi yang membedakan kita adalah mungkin pada berat tidaknya penyakit yang dialami, atau mungkin cara-cara yang kita tempuh untuk memperoleh kesembuhan. Dalam konteks orang percaya sendiri pun ada berbagai sikap, termasuk cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan. Karena tidak jarang orang yang mengatakan dirinya sebagai orang yang percaya, tapi justru melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan firman Tuhan demi upaya untuk mendapatkan kesembuhan.
Karena itu bagaimanakah sebenarnya sikap kita dalam menyikapi hal ini? Agar tidak salah dalam mengambil sikap ketika mengalami sakit, maka pilihan terbaik adalah meminta petunjuk Tuhan melalui buku yang tidak pernah usang, yang tidak pernah ketinggalan zaman, yang memberikan jawaban atas persoalan hidup, dan itu adalah firman Allah yang menjadi kekuatan kita. Alkitab, firman Tuhan yang tidak pernah berubah dan yang menginspirasi, menguatkan setiap kita, sebagaimana firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada minggu hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberitakan bahwa kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini membawa dimensi baru dalam hal kesembuhan. Dan Alkitab juga dengan jelas mencatat bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang, bahkan mereka yang mengalami sakit berdesak-desakan demi untuk berjumpa dengan Yesus. Jika sebelum kedatangannya orang tak mempunyai banyak harapan untuk memperoleh kesembuhan, namun kehadiran Yesus memberikan kepastian bahwa sebagai anak Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini, Ia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk membangkitkan orang yang sudah mati. Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai ayat yang ke-26 ini adalah salah satu kisah yang menceritakan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Dan kisah penyembuhan ini juga dapat kita baca dalam nats sejajarnya di Evangelium Markus pasal yang ke-5 ayat 21 sampai ayat yang ke-43 dan Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-56. Sebuah kisah yang diawali dengan menceritakan seorang kepala rumah ibadat yang datang menyembah dan menyampaikan permohonannya kepada Yesus. Injil Matius pasal yang ke-9 tidak mencatat siapa namanya. Tapi kalau kita membaca nats sejajarnya Markus pasal 5 dan Lukas pasal 8 disebutkan bahwa kepala rumah ibadat itu bernama Yairus. Yairus kepala rumah ibadat. Kalau dalam Bible bahasa Batak dikatakan sahalak Nasangap, seorang tokoh agama terkemuka di kota Kapernaum, orang penting. Tapi pada saat itu dia mengalami kepedihan yang amat dalam karena kematian anak perempuannya. Injil Markus dan Lukas juga mencatat bahwa itu adalah anak perempuan satu-satunya dari kepala rumah ibadat itu yang berumur 12 tahun. Anak perempuan kepala rumah ibadat itu meninggal dunia. Secara manusiawi ia pasti sangat terpukul dengan kenyataan ini. Hanya saja dalam pergumulannya ia tidak berputus asa. Dalam pergumulannya ia tahu kepada siapa ia harus datang dan bermohon. Yairus kepala rumah ibadat itu datang pada alamat dan orang yang tepat. Disebutkan dalam nats kita ini, ia datang ke hadapan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi pergumulannya, kita melihat bagaimana Yairus mengambil suatu langkah awal yang sangat tepat di tengah-tengah kehidupannya dalam menghadapi kesedihan akibat sebuah kematian. Ketika masih banyak orang dari antara kita atau mereka yang menyebut dirinya sebagai orang-orang percaya, terkadang sebahagian orang masih menyelesaikan pergumulannya dengan mengambil jalan keliru dalam menyelesaikan pergumulan hidup, baik karena sakit penyakit, karena masalah ekonomi, jodoh, atau masalah lainnya. Sebahagian orang masih terjebak karena ternyata memilih jalan atau mencari pertolongan lain dari tempat dan orang yang sesungguhnya tidak dapat menyelesaikan persoalannya, tapi justru lebih membawa kepada kehancuran. Tuhan yang seharusnya menjadi andalan dan sandaran kita satu-satunya,
terkadang justru ditempatkan sebagai urutan terakhir dalam meminta pertolongan, bahkan tidak masuk daftar karena dilupakan. Dan sangat disayangkan bahwa sebagian orang, seseorang datang kepada Tuhan karena akhirnya dianggap bahwa pertolongan lain yang dianggap sebagai sumber pertolongan utama justru tidak memberikan jawaban atas pergumulan dan persoalan yang dihadapi. Saat masalah tidak terselesaikan juga, bahkan ketika masalah sudah membesar seperti gunung dan menjerat seperti gurita, atau yang telah membuat seseorang telah mengalami stres yang luar biasa, bahkan tidak lagi bisa bangun dari tidurnya karena persoalan yang terus menggerogoti pikirannya. Sementara sebenarnya Tuhan melalui kebenaran firman-Nya telah mengingatkan kita dan menawarkan untuk datang kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Alkitab saat ini mengingatkan kita akan tokoh Yairus yang sadar bahwa apapun, baik kepemilikan, baik jabatan, kekuatan, kepandaian, talenta, prestise, ambisi, semuanya harus tunduk di hadapan Tuhan. Karena Yairus sadar, nang pesahala nasangap, walaupun dia kepala rumah ibadat, walaupun dia orang yang dihormati, tapi dia tidak dapat menghindarkan dirinya dari realita yang disebut dengan kematian. Karena pemilikan kita atas segala sesuatu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tidak dapat menghindarkan kita dari realita yang disebut dengan kematian. Seperti realita kematian yang dihadapi oleh Yairus, kematian dari putri satu-satunya. Tapi untunglah didorong oleh iman yang teguh, kesadaran yang penuh. Sekali lagi ia datang kepada Yesus dalam pergumulan dan kepedihan hatinya. Kalau kita melihat dalam nats kita ini, dia tidak mengutus orang lain, tapi dia datang sendiri tanpa peduli tentang jabatannya, tanpa peduli tentang apa kata orang, cemooh yang dihadapinya. Karena pada masa itu orang Yahudi justru sulit percaya kepada Yesus, termasuk tokoh-tokoh agama. Tapi kepala rumah ibadat Yairus ini datang sendiri dan memohon ke hadapan Yesus. Kalau Injil Markus dan Lukas mengatakan ia tersungkur memohon kepada Yesus, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, detakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam imannya ia sungguh percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar dalam pergumulannya. Hanya Yesus yang sanggup membangkitkan kembali putrinya yang telah meninggal itu. Kemudian dalam ayat 9 dalam nats kita ini disebutkan, maka Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama dengan murid-muridnya. Dalam kesaksian Alkitab beberapa kali ada kalimat yang menyebutkan bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Sekalipun dalam nats kita ini tidak disebutkan kalimat itu, tetapi ketika Yesus disebutkan bangun dan pergi untuk bersama-sama ke rumah Yairus ini, yang menunjukkan bagaimana Yesus peduli, berempati, memahami pergumulan dari Yairus dan keluarganya akibat dari kematian putri satu-satunya itu. Dan ia mau menolong Yairus dalam pergumulannya, meskipun dalam perjalanan ada seorang perempuan juga didorong dari iman yang besar, yang percayakan kuasa Yesus untuk menjumpainya. Namun karena desakan orang banyak, ia sulit untuk berjumpa dengan Yesus. Disebutkan dalam ayat 19 dalam nats kita ini, perempuan itu telah menderita pendarahan selama 12 tahun. Kita bayangkan para perempuan, dan pasti sulit untuk membayangkannya. 12 tahun seorang perempuan mengalami penyakit
pendarahan. Kita bisa bayangkan betapa lemah tubuhnya 12 tahun mengalami penyakit itu. Di Markus pasal 5 ayat 26 dikatakan ia telah menghabiskan semua apa yang ada padanya untuk datang menemui tabib demi kesembuhannya. Tapi bukan kesembuhan yang diperolehnya, tapi keadaannya justru semakin memburuk. Selama 12 tahun mengalami sakit itu, menghabiskan semua hartanya. Tapi yang luar biasa kita melihat perempuan yang 12 tahun menderita sakit yang lemah tubuhnya, tapi ternyata imannya tidaklah lemah. Didorong oleh imannya ia datang dan ini berjumpa dengan Tuhan. Bahkan dorongan orang banyak, desakan orang banyak yang ingin berjumpa dengan Yesus tidak menghalanginya untuk datang kepada Yesus. Bahkan di dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan luar biasa doa Mang Dohot Inang. Hapor siawani parapuan nata manangun bulanan lilingna 12 tahun nih. Asal ku jamah saja jubahnya. Dan benar bahwa Yesus menyembuhkannya. Yesus mengetahui bagaimana besar semangatnya, imannya yang teguh. Dan Yesus mengapresiasi sikap motivasi iman dari perempuan itu. Sehingga Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan ini. Dan kita bisa bayangkan bagaimana sukacitanya. Seorang perempuan 12 tahun menanti kesembuhan. Perjumpaan dengan Yesus membawa kesembuhan dalam hidupnya. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini kita sungguh diingatkan dengan tetap menjadi perenungan bersama bagi setiap kita. Ketika kita sedang berada dalam pergumulan yang berat, dalam penderitaan yang berat, baik karena kelemahan fisik, sakit, penyakit, bagaimanakah sikap kita? Apakah kita pesimis akan masa depan dan menyerah pada keadaan? Gak mungkin lagi Tuhan, tak mungkin lagi bisa disembuhkan. Semua dokter sudah menyerah, tidak ada lagi Tuhan jalan keluar. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, di dalam Tuhan ketidakmungkinan itu pasti akan dimungkinkan tentunya. Karena pertolongan Tuhan dan didorong oleh iman yang tertuju kepada Tuhan. Ketika Yesus sampai di rumah Yairus, orang banyak menertawakan dia ketika Yesus mengatakan anak perempuan itu tidak mati tetapi tidur. Orang banyak itu menertawakan kemustahilan, tak mungkin Yesus sanggup menyembuhkannya. Tetapi dengan memegang tangannya, menyuruh perempuan itu bangkit, membuktikan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebagaimana firman-Nya yang mengingatkan setiap kita. Imanmu telah menyelamatkan engkau, iman yang luar biasa, yang tentunya berlandaskan pada kuasa, kekuatan dan kehendak Tuhan. Meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi setiap orang percaya. Tetapi bagaimana orang percaya di dalam iman menantikan jawaban Tuhan atas pertolongan yang diberikannya. Saya pernah berhadapan dengan seorang jemaat yang hampir 30 tahun menderita penyakit dan harus terbaring. Bahkan badannya menjadi mengecil akibat penyakit itu. Tapi dalam hidupnya dia bersaksi, dalam perjumpaan kami dia berkata, Inang, saya tidak minta tubuh saya ini kembali seperti semula. Tetapi saya hanya minta Tuhan memberikan kekuatan kepadaku Tuhan untuk menghadapi penyakit ini sampai akhir kematiannya. Dia tidak memaksakan Tuhan, dia menyampaikan permohonannya, menantikan jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan, seturut dengan waktu Tuhan dan rancangan Tuhan tanpa pernah menyerah. Demikian juga dalam menghadapi pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini. Jangan pernah berkata bahwa dalam pergumulan yang berat itu tidak ada jalan keluar. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita, amang inang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan memberikan pengharapan, iman yang tertuju kepada Tuhan membuat kita tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita.
Dengan iman kita meyakininya sehingga tak ada keraguan untuk datang kepada Tuhan dengan percaya dan tunduk pada kehendak-Nya. Tentu bukan dengan mengandalkan kekuatan kita, bukan dengan mengandalkan kemampuan kita, bukan dengan mengandalkan kepemilikan yang kita rasa bisa menjamin perjalanan kehidupan kita, tapi sungguh-sungguh hanya mengandalkan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban, jalan keluar, agar kita dapat keluar dari pergumulan berat yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau Tuhan hadir dalam hidup Yairus dan perempuan yang mendalami sakit pendarahan 12 tahun itu, Tuhan juga hadir dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan bisa melakukan tanda mukjizat bagi Yairus dan tanda mukjizat bagi perempuan yang menderita pendarahan itu, banyak tanda mukjizat juga yang Tuhan bisa lakukan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu teruslah berdoa, teruslah bermohon tanpa berputus asa. Nantikanlah jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Iman yang tertuju kepada Tuhan, iman yang berbuah, iman yang tak pernah menyerah, akan meyakini senantiasa akan kuasa dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Seperti Yairus dan perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun dalam pergumulan, dalam kelemahan fisiknya, tapi imannya tetap tertuju kepada Tuhan. Tambahkanlah iman percaya kami Tuhan, agar kami dimampukan menjalani kehidupan kami tak pernah menyerah apapun pergumulan, sakit, penyakit, kesakitan yang kami alami di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami meyakini bahwa Tuhan selalu ada untuk kami. Tolonglah kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan yakinkan kami bahwa pertolongan Tuhan selalu kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam melanjutkan hidupnya bersama Tuhan. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang mendahului kami dalam setiap apapun rancangan yang kami pikirkan dalam hidup ini, supaya semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi jemaat-Mu yang lemah. Tuhan juga memulihkan mereka yang sakit. Dalam penantiannya iman mereka tetap tertuju kepada Tuhan dan meyakini bahwa dalam sakit penyakit yang dialami, Tuhan selalu ada untuk menyertai. Bahkan Kau yang berkenan memulihkan dengan cara Tuhan. Jemaat-Mu yang berduka, Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Karena kami meyakini bahwa sumber segala sesuatu adalah dari-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Ya Yesus Tuhanku, ku memerlukan-Mu, damailah hatiku.
Ya Yesus Juru Selamat, berkatilah. Ya Yesus Tuhanku, ku memerlukan-Mu, berkati hamba-Mu, ku ini milik-Mu. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ya Yesus Juru Selamat, berkatilah. Ya Yesus Tuhanku, ku memerlukan-Mu. Damailah hatiku selama hidupku. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ya Yesus Juru Selamat, berkatilah. Ya Yesus Tuhanku, Kaulah bersamaku, supaya ku menang di dalam cobaan. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ya Yesus Juru Selamat, berkatilah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Berkatilah dan terimalah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harga diriku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.